omset di TikTok, di Shopee? Kalau di TikTok itu bisa kalau lagi sepi 600, kalau lagi rame-ramenya 800. Terus kalau di Shopee sendiri 200, 100 sampai 200 lah ya. Jadi kalau pas lagi rame ya bisa lah 1 M gitu ya. Ya, langsung beli rumah loh. Ini dalam jangka waktu berapa lama? Berarti Kalau dari Covid beli mobil dulu kita. Lalu habis itu ngumrohin orang tua dulu gitu. Habis itu beli rumah gitu. Jadi biar dikira nggak ngibul ya. Terus kalau di rame-ramenya itu kita lihat datanya ya. Nah April nih GMV-nya nyampe 1 M. April lebaran soalnya Pak Bintang. 1 M nih nyampe nih. 1 M nih di bulan April karena lebaran. Betul. Komisinya sampai 78 juta. Yap. Gila. 26.000 paket. 26.000 barang ya? Edan nih dalam 1 bulan. Halo, sekarang kita kedatangan tamu spesial, seorang afiliator yang masih muda sekali. Umurnya masih 28 tahun, tapi luar biasa sekali. Jadi, 1 bulan tuh omsetnya bisa sampai miliaran dan komisinya sampai ratusan juta. Rere ini seorang affiliate. Mungkin bagi anak-anak muda, khususnya cewek yang lagi bingung mau usaha apa, ya mungkin bisa dapat inspirasi. Rey, kamu awalnya dulu itu gimana? Karena passion suka di kucingnya dulu, atau melihat dari sisi bisnisnya, oh ini bisa dibisniskan? Oke, dulu emang suka kucing, jadi pecinta kucing gitu. Kalau basic pendidikan sendiri nggak ke kucing ya, ke kesehatan. Dulu ahli gizi gitu. Dulu ahli gizi, terus kena dampak COVID, gitu, kena pemangkasan gitu ya. Terus suka kucing ya, pelihara kucing. Terus hidup sama mereka. Memang suka, awalnya emang suka kucing dulu, baru kita menggeluti, oh kok ada ya peluangnya di sana, baru jadi bisnis. Jadi emang awalnya emang dari suka dulu sih, suka ngerawat mereka, melihara mereka. Akhirnya ada peluangnya di situ. Gitu. Wah luar biasa ya. Jadi saat COVID itu banyak bisnis yang hancur, yang kolaps, tapi banyak juga bermunculan bisnis baru yang justru sukses. Ya, salah satu contohnya ini Rere. Amin. Ya. Kalau didoain sukses, amin. Ya, Rere ini salah satu konten kreator yang cukup terkenal ya di Semarang ya. Nah, kalau saya lihat TikToknya itu followernya hampir setengah juta ya. Luar biasa sekali. Sebenarnya kan banyak orang nih yang suka kucing, termasuk teman-teman saya lihat tuh sampai ada yang bangun rumah untuk kucing. Saya kira bangun rumah kucing itu sekedar kayak kandang kucing. Ternyata beli rumah untuk kucing, isinya kucing semua. Luar biasa. Tapi aku juga heran juga, kenapa banyak orang yang suka kucing, tetapi kok mereka kok tidak ingin terjun sekalian di bisnis pet shop. Nah, ini buat Rere kenapa bisa memutuskan untuk membisniskan hobi ini, kucing ini? Oke, jadi dulu awalnya sih belum punya pet shop, dulu pelihara kucing aja. Kucingnya jadi banyak, ada yang pengen ngebeli anakan kucing gitu. Jadi kucingku beranak jadi banyak, terus kok orang-orang pengen gitu, padahal kita nggak niat untuk jual beliin. Ya udah karena banyak permintaan, kalau setiap mereka beranak kita open adopt gitu, kita open adopt karena kucingnya banyak dan kebutuhan makan sama pasirnya banyak, jadi kita beli terus bolak-balik ke pet shop terdekat di rumah kita.
Terus kok makin banyak, kenapa nggak kita jualan pet shop aja ya secara offline, jualan makanannya, kebutuhannya, pasirnya, makanan basahnya. Karena kucing ini kayak keluarga ya. Jadi kalau udah sayang pasti semuanya dibeli ini buat Ya, kucing ya. betul. Makanannya juga ada yang makanan kering, ada yang makanan basah, ada yang daging gitu ya. Banyak gitu variannya, kebutuhannya mereka dari pasir, tempat pasir gitu. Kita ngelihat peluangnya di sana. Kalau udah hobi kan pasti loyal banget ya. Kalau suka sama sesuatu, orang-orang nih kok loyal gitu dan royal gitu. Ya udah kita buka pet shop. Ternyata di sekitar kita juga banyak yang pelihara kucing. Nah pada saat COVID itu tadi, mungkin orang-orang kan gabut ya, Pak Bintang ya, di rumah tuh gabut. Biasanya energinya disalurkan buat kerja, buat berangkat ke kantor. Nih energinya di rumah aja. Nah mungkin energinya disalurin buat ngurusin kucing. Kan tanaman juga waktu itu hits juga tuh waktu COVID tuh Pak Bintang. Iya, Jadi betul, mungkin betul. beralihnya ke situ tuh, bisnis yang naik, bisnis hewan peliharaan, terus tanaman tuh kayaknya naik sih. Nah kita ngeliat peluangnya di situ, terus buka nih pet shop secara offline. Nah buka pet shop secara offline pada saat itu COVID dan online tuh makin naik tuh di COVID ternyata. Oh. Belanja lewat keranjang kuning ya. Boleh sebut platformnya nggak? Boleh, boleh, boleh. Di TikTok, belanja di TikTok sama belanja di Shopee itu jadi makin naik karena orang-orang kan nggak belanja ke pasar, nggak belanja ke supermarket karena kan rame gitu ya COVID, takut ketularan, akhirnya belanja di e-commerce nih naik nih, terutama di TikTok dan Shopee. Kalau Catzone sendiri, kalau saya sendiri itu di TikTok dan di Shopee itu naik. Nah kita lihat peluangnya di sana, belanja melalui live streaming dan video TikTok, video ya, berkeranjang. Jadi ada video terus ada keranjangnya sekalian. Orang bisa belanja lewat video yang udah ditonton, reviewnya, oh ada keranjangnya sekalian, beli di sini langsung belanja. Oke. Gitu. Sorry, saya potong. Berarti itu belanja di keranjang kuning, Rere sebagai afiliator atau punya produk sendiri? Kalau Catzone sendiri tuh pure afiliator, kita sama sekali nggak punya produk kalau sebagai afiliator. Itu tadi ya, afiliator. Tapi kalau di pet shop sendiri kita yang ngambil barang, kulaan itu tadi. Kita kalau di pet shop secara offline kita kulaan, dijual lagi. Kalau yang sebagai afiliator, kita juga nggak punya produk sama sekali, bukan sebagai seller, hanya sebagai afiliator atau ngebantuin penjualannya brand kucing itu tadi. Oh, Gitu. cara kerjanya afiliator tuh seperti Nah, apa? kalau afiliator sendiri tuh marketing sih ya, itu saya lebih ngomongnya nyamannya dia sebagai marketing ya, marketing tapi tidak terikat di bawah brand secara langsung. Jadi nggak hanya menjualkan satu brand itu aja, tapi bisa menjualkan banyak produk, banyak brand. Terserah kita, jadi jauh lebih bebas ya. Berarti, sorry, kamu harus daftar dulu. Daftarnya ke brandnya atau ke TikToknya? Gini, karena dulu kita itu alhamdulillahnya terkenal gitu ya. Jadi brand yang reach kita. Wah, Gitu. dicari ya, Dicari. brand. Karena dulu kita followersnya, ya karena mungkin Catzone itu menang duluan gitu. Menang duluan di sebuah platform, di TikTok tuh kita udah pakai itu dulu, udah menggunakan platform itu dulu, berjalan. Jadi brandnya ngelihat kita secara konsisten kok membuat konten terus, kontennya juga oke, konsisten. Jadi brand yang reach kita dulu. Gitu. Tapi kalau sekarang karena affiliate udah banyak, ya nggak ada salahnya untuk kita sebagai afiliator untuk caper dulu nih, cari perhatian gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa kok kayak gitu ya. Misalnya saya mau jadi afiliator, gimana itu prosesnya? Oke, jadi siapapun sekarang bisa ya, nggak ada persyaratan tersendiri khusus, nggak harus cantik, nggak harus tua, muda. Kalau Pak Bintang lihat di TikTok sendiri FYP ya, yang banyak FYP penjualan tuh pasti orang-orang tua tuh yang jualan gitu. Jadi siapapun bisa dengan syarat punya akun TikTok dengan follower 600 biji aja, 600 pieces. Bukan 600.000 atau 600 M gitu ya, enggak, cuma 600 aja. Itu Terus? udah bisa jadi afiliator di TikTok.
gitu. Oke. Nanti tinggal ada prosesnya, tinggal di next, semudah itu Oh, aja. cuman daftar secara online di TikTok-nya ya, ada Iya, menunya ya. ada Gitu ya? menunya. Jadi tinggal diklik-klik aja nanti asal followersnya udah 600. Itu Oke. kalau di TikTok Terus gitu. begitu sudah masuk jadi afiliator, gimana? Supaya si brand ini harus nyari kita dulu atau kita perlu melakukan apa supaya jadi afiliator? Ya, jadi kalau udah dapat 600 follower itu keranjang kuning udah muncul. Oh, begitu daftar tadi, keranjang kuningnya muncul. Iya, keranjang Oke. kuningnya udah muncul, kita udah punya keranjang kuning, kita bisa menjual semua produk yang ada di TikTok. Oh, Gitu. intinya kita bisa menjual produk-produk yang di-listing oleh brand-brand untuk difasilitasi kepada afiliator. Iya, betul. Oh, iya, Jadi iya. tinggal tentuin niche-nya. Niche tuh satu tema besar yang memang kita fokus ke situ. Kalau Catzone sendiri kan niche-nya kucing. Kalau tiba-tiba Catzone ngejual produk Kanebo mobil tuh nggak kejual tuh. Iya, nggak relate lah. Nggak relate. Gitu. Tiba-tiba jual lipstick juga nggak nyambung juga, nggak ada yang Iya. beli gitu. Jadi tentuin aja satu niche yang memang itu dari awal udah ditentuin. Karena Catzone sendiri kucing dari awal, jadi kucing terus. Bahkan kalau dimasukin produk anjing pun nggak bisa. Oh gitu. Iya, bisa sih, tapi nggak sebesar penjualannya di kucing. Jadi memang fokus ke satu. Jadi kalau Pak Bintang mau jadi afiliator di bidang mobil nih, karena Pak Bintang suka mobil, atau kakaknya tuh yang suka make up gitu, jual make up, terus review make up, terus itu ya make up aja gitu. Pertama tentuin niche-nya. Oke. Gitu. Dan konsisten untuk membuat konten di bidang itu gitu. Jadi konsisten bikin konten kucing lagi apa, lagi mandi, lagi tidur, lagi makan, lagi mijitin, lagi cakar-cakar tuh. Ya itu. Sehari harus upload berapa video, berapa konten? Itu sebenarnya pelan-pelan ya. Dulu Catzone sendiri 1 minggu cuma 3 awal Oke, memulai. awalnya 1 ya. minggu 3. Terus karena kita permintaannya banyak, permintaannya banyak, akhirnya sehari 3. Sehari 3? Wah. Sehari 1, kemudian sampai sehari 3. Sekarang karena permintaan Catzone dari brand-brand lebih banyak lagi, sehari kita bisa upload 10. Gila. Gitu. Jadi makin banyak, makin Bagus. karena ya TikTok atau Shopee ini kan udah banjir informasi ya. Kita nggak Ya. bisa bikin satu, kita nggak bisa idealis untuk kualitas sih. Kualitas oke sih, tapi harus dibarengi sama konsistensi ya. Karena udah banjir ya, kita harus ikut arusnya. Jadi harus kuantitas itu juga harus diperhitungkan. Gitu, daripada mikir satu nggak ke-upload, mikirin sampai bagus, ya kita ikut banjirin aja sehari 10. Gila. Gitu. Itu ada content planner-nya atau kamu sendiri? Content planner-nya ya aku sendiri. Wah, Mereka itu ada, saya punya ini ya, kru ya, ada timnya Ya, ada itu timnya. untuk tag-tag video lah. Tag-tag video, sesuai arahan yang saya berikan gitu. Saya butuh footage apa, coba kalau kucingnya lagi pup di shoot dong, atau pupnya apa, pupnya cair apa enggak, kayak Ya. gitu. Ntar masuk tuh obat diare kalau pupnya cair. Ya. Muntah bulu gitu, kalau lagi muntah bulu kucingnya di shoot dong, nanti masuk tuh obat herbal kucing biar gak sering herbal gitu. Itu tim ya, kalau yang bagian teknis tim. Cuma kalau planner tetap saya. Ide penulisan cerita kan dalam 1 menit tuh kan konten kita 10 tuh VO semua ya Pak, voice over semua. Oh, voice over. Voice over semua. Gak ada konten yang pakai musik yang lagi hits. Iya. Nggak. Biasanya kan katanya harus pakai musik yang lagi viral ya supaya untuk naikkan supaya bisa FYP. Itu nggak apa-apa sih. Cuman kalau Catzone sendiri udah punya ciri khas, kita tuh harus voice over. Itu pun bisa FYP ya, viral ya. FYP karena voice over itu punya tatanan kalimat ya. Jadi misalnya di 10 detik pertama kita harus apa, kedua harus apa, ketiga harus apa, nanti sampai CTA, call to action-nya kan jadi lebih jelas. Jadi itu malah yang check out-nya tuh lebih tinggi gitu. Dia punya revenue lebih tinggi malah kalau itu kita voice over dengan penulisan yang jelas. Check out di keranjang kuning ya, kalau kamu nggak mau kucing kamu jadi rontok, bulunya jadi botak pitak, mendingan kamu beli aja nih produk ini, belinya di keranjang kuning jual lebih murah loh. Nah itu
kan kita ngajak juga itu lebih jelas, itu punya revenue lebih oke sih. Kalau di akun Katzon sendiri. Oke. Gitu. Kalau talentnya harus kamu atau kamu sudah Aku udah, saya pakai? dulu masih saya terus nih. Iya, iya. Sekarang karena udah terlalu banyak ya brand yang masuk, akhirnya saya udah di belakang sih. Oke. Gitu, di belakang layar aja untuk memainkan manajerial itu aja sih untuk ngatur. Oke, talentmu ini in-house atau kamu pakai endorse juga dari apa namanya? Selebgram ya? Oh enggak, in-house. In-house ya, in-house. Iya, Oh, nggak bagus. perlu yang terkenal-terkenal karena bintangnya kucing. Oh iya, kucingnya yang harus jadi terkenal ya, Iya. yang harus bagus-bagus gitu ya, yang Betul, aneh-aneh gitu. betul. Jadi kalau dari 60 detik, kan konten kami kan 60 detik ya, pasti harus 60 detik. Karena 60 detik itu konten yang disupport sama TikTok untuk nyebar lebih banyak. Jadi dikasih algoritma tuh sama TikTok. Karena durasi ya, kalau cuma 10 detik, 3 detik itu jarang dikasih sama TikTok sih. Harus 60 detik, 60 detik. minimal. Iya, 60 detik plus 1, tapi 60 detik pun oke. Oke. Gitu. Karena TikTok lebih suka ya, karena TikTok kan pengen orang nontonin mereka terus ya. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi lebih banyak waktu yang dialokasiin buat TikTok, lebih FYP, kita lebih disebar tuh. Jadi 60 detik plus 1 itu syarat konten supaya disebar sama TikTok. Gitu. Jadi dari 60 detik itu paling yang manusia, manusianya nongol itu paling cuman 5 sampai 10 detik aja, yang lainnya kucing. Karena kita caption itu kucing gitu. Jadi Oke, nggak oke. perlu bintang yang Iya, iya. apa ya, nggak perlu Nggak perlu selebgram. artis, selebgram, nggak perlu ya. Nggak perlu karena artisnya Kucing. kucing. Betul sekali. Wah, menarik sekali ini. Berarti untuk jadi afiliator ini, misal penjualan kita sedikit pun nggak ada masalah ya. Jadi kita nggak ditarget sama TikToknya juga ya. Enggak. Jadi mau hari itu nggak ada penjualan, ataupun hari itu penjualannya banyak atau sedikit atau tidak melampaui bilangan tertentu gitu, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan ya nggak terikat ya afiliator tuh ya. Berarti 1 bulan pun misal cuman jual 1 pun ya Nggak nggak masalah, tetap bisa jadi affiliate. Cuman kalau 1 bulan itu bisa 100 juta satu brand pasti nggak akan tutup mata. Langsung lihat ya. Langsung dilirik, langsung nanyain red card pasti. Nanyain red card, ngasih bonus kalau bisa 100 juta lagi besok. Oh, Gitu. gitu. Kalau 0 nggak masalah, tapi kalau bisa ratusan juta, pasti mereka nggak akan tutup mata gitu. Sebutannya komisi atau bukan? Iya, komisi, ya? betul, komisi. Komisinya dapat berapa ya affiliate ini dari omset? Ya, kalau affiliate dulu awal-awal awal-awal COVID 2019, 2020, 2021 tuh masih di 20% tuh masih. Karena sekarang udah berjalan 4 sampai 5 tahun nih ya. Itu komisinya jadi 10%. Awalnya pernah Awalnya 20%. Iya, karena sekarang TikTok kan jadi jual mahal nih. Iya. Media aku udah besar, semua orang jadi beli di sini. Iya, iya, iya. Ya harusnya udah deh 10% aja. Yang 10% lain bisa dialokasin ke ads. Sekarang kan dulu tuh nggak ada ads TikTok, iklan-iklan. Iya, iya, iya. Dulu dia karena dia masih aplikasinya mungkin kecil ya, nggak sebesar aplikasi lain kayak Facebook gitu ya. Dulu dia nggak ada ads-nya tuh Pak. Oke. Sekarang dia jual mahal nih TikTok nih. Jadinya dia ads. Barang siapa yang ads akan disebar lagi algoritmanya. Jadi sekarang nggak cukup cuman konten aja, pasti pakai ads juga. Berarti kita sebagai afiliator itu bisa pakai ads juga supaya video kita FYP atau tersebar lebih luas juga ya. Betul. Dan sebagai seller pun bisa. Karena satu video yang berisi keranjang kuningnya kan keranjang kuning seller. Iya. Ya, seller bisa mengiklankan video kita. Video kita. Dan kita pun bisa mengiklankan video kita juga. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau sellernya merasa, wah afiliator ini bagus nih, sekalian di Boost lagi. sama mereka ya. Iya. Boost sama mereka. Tuh. Terus afiliatornya nggak dapat apa-apa? Dapat dong. Kan setiap penjualan dari keranjang yang di ads kan, masuknya kan ke afiliator. Iya, iya, iya. Karena si seller ini nge-boost konten kita yang ada keranjang kuning kita. Jadi nanti yang beli kan di keranjang kuning kita itu ya. Tuh. Jadi kita dapat komisi. Nanti kalau misalnya laris pun pasti ada tambahan kok dari brand. Itu pasti sih. Misalnya mencapai 100 juta, 50 juta pasti mereka akan nambahin, nggak cuman
bersumber dari keranjang kuning itu. Wah, luar biasa. Bagi brand, bagi seller ya sangat menguntungkan sekali ya, daripada mereka rekrut marketing offline, bayar gaji, ntar juga masih rewel, banyak masalah, belum lagi kalau Iya. ada fraud. Ya, Betul. dengan kerjasama dengan afiliator ini luar biasa, cuman berbagi 10% ya, Iya. berbagi 10%, Betul. nggak gaji juga ya. Tapi bagi afiliator juga ya menguntungkan juga, nggak terikat juga ya kerjanya Iya, ya. iya. Kan Wah, nggak luar harus satu biasa. brand, nggak harus Iya, betul. nggak harus misalnya Indomie aja nggak, tapi bisa jualan super mie, sari mie sedap gitu bisa masuk semua gitu. Sini, aku angkat ini. Emang agak nakal nih kucingnya. Cuman kalau Cat Zone sendiri itu udah dari awal itu kan kita di reach ya sama brand. Kita tiap bulan dapat endorsement. Jadi sumbernya atau pancurannya afiliator tuh sebenarnya banyak Pak Bintang, nggak cuma dari keranjang itu tadi. Iya. Pancurannya banyak. Kalau kita udah terkenal lagi. Bahasanya terkenal. Nggak viral, terkenal. Viral lah ya. Kalau terkenal mah enggak ya. Viral, followersnya udah lumayan banyak gitu ya. Kita di-endorse tiap bulan gitu. Jadi kalau Cat Zone sendiri, setiap bulan itu udah terima endorsement dari setiap brand yang kerja sama kita untuk ya anggap aja endorsement jasa bikin video lah ya gitu. Itu juga dapat. Jadi selain komisi dari keranjang kuning, kita juga dapat biaya endorsement gitu. Nanti per video berapa gitu. Hitungannya per video. Nah, Rere ini tadi di awal sudah ngobrol sedikit sama saya. Dia itu habis beli rumah baru pindah. Ini saya kepo nih, kira-kira dalam 1 bulan itu omsetnya sampai tembus berapa? Omset di TikTok, di Shopee? Kalau di TikTok itu bisa kalau lagi sepi 600, kalau lagi rame-ramenya 800. Terus kalau di Shopee sendiri 100 sampai 200 lah ya. Jadi kalau pas lagi rame ya bisa lah 1M gitu ya, dibikin 1M rata-rata. ya. Kira-kira 1M. Terus dari endorse ada juga ya? Iya, iya. Dari endorse ada, karena kan Cat Zone sendiri kan udah pegang 15 brand yang kerja sama Cat Zone gitu. Jadi kalau Cat Zone sendiri itu pasti memang Cat Zone tuh nggak terlalu terkenal secara regional di Semarang, enggak ya. Gitu, karena konten kita kan tersebarnya kan di seluruh Indonesia. Tapi Cat Zone ini lumayan diperhitungkan nih kalau di dunia pet, di TikTok khususnya. Jadi kalau Cat Zone ini pasti nomor 1 sih. Kalau di brand ini siapa yang nomor 1 penyumbang pendapatan paling tinggi pasti Cat Zone sih. Bisa dicek. Gitu. Jadi dari 15 brand itu pastinya beli endorse lah sama kita per bulan. Itu udah dari dulu sampai sekarang nggak pernah putus tuh Pak Bintang. Kalau nggak pernah putus kan berarti kan puas ya. Berarti nggak pernah sepi tuh penjualannya gitu. Kalau endorsement lanjut terus berarti kan emang ya kita mutualisme lah. Nah itu dari 15 brand itu kalau endorsement mungkin bisa bikin arrange 5 sampai 8 juta. 5 juta sampai 8 juta. Kalau brand baru ya kita kasihlah 5 juta per bulan. Trial dulu, kalau misalnya nanti udah penjualannya lama-lama naik ya kita naikin di 8 juta per bulan. Itu per endorse? Itu per 10 video. Oh, per 10 video. Ya. 1 bulan ya. 5 juta untuk brand baru. Kalau misalnya dia mau lanjut dan oke sama kualitas kita, udah bertahun-tahun gitu 8 juta per bulan untuk 10 video. Oh, berarti kira-kira sebulan berapa itu? Ya 100? 8 kali 15 atau 5 kali 15 itu ya bisa. Berapa aja itu? Itu segitu sih. Luar biasa. Ya, langsung beli rumah loh. Ini dalam jangka waktu berapa lama? Aduh, berapa ya? COVID berarti Kalau dari COVID beli mobil dulu kita. Wow. Kalau dari COVID kita beli mobil dulu, lalu habis beli mobil nabung, beli rumah. Itu juga ngumrohin orang tua dulu gitu. Ya yang penting-penting dulu lah, yang apa ya, yang dari dulu udah jadi impian lah ya, ngumrohin orang tua, bla 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 gitu. Beli mobil, ngumrohin orang tua kita, saya dan suami, terus sama abis itu beli rumah.
Gitu. Kalau dari COVID 2020 ya berarti ya COVID ya. Ya sekarang 2025, jadi ya 5 tahun lah. Keren ya, berarti per bulan bisa 1 M-an ya omsetnya. Ya itu omset ya kan Omset. kotor ya. Ya, kotor. Tapi ya masih gede loh 1 M. Ya. Iya gede sih. Gede loh, gede. Betul, betul. Ya, tadi komisinya affiliate aja 10, Iya. belum bonus-bonusnya, Betul, belum endorse-nya. betul. Wah, luar biasa sekali. Nah, itu Bisa dilihat dashboard nih. Jadi Oh. ada dashboardnya nih. Oke. Jadi biar dikira nggak ngibul ya. Ya. kalau jadi TikTok tuh kayak gini Pak Bintang. Jadi ini kan akun Catzone ya udah 460 follower, terus ini keranjang kuning. Ini tuh keranjang, nggak semua punya ini ya. Tadi yang udah 600 follower itu tadi. Nah, hari ini lagi sepi Pak Bintang. Hari ini lagi sepi di detik ini, di jam ini kotornya. GMV ini apa? Kotor. Kotor. Ya, berapa tuh? Penjualan ini. Iya, penjualan. Berarti hari ini 5,9 Ya, omsetmu. sampai jam 11 ini ya. Tapi kan hari ini masih sampai jam 12 malam nanti. Kalau di jam 12 malam nanti biasanya itu 20-an. Real time ya? Real ini update time, terus real ya? time. Oke. Ini di real time ini. Terus perkiraan komisi Ya. sekian. Terus kalau di rame-ramenya itu kita lihat datanya ya. Ini, di custom bulan, kita ke bulan Januari coba. Ini 700 juta, ini komisinya gitu. Ini 700 juta, komisinya sekian. Gitu sih, jadi... Sebentar sekalian. Ya, nanti supaya bisa dimasukin ini. Oke, boleh. Boleh kan? Boleh dong. Kalau pas rame-ramenya itu pas Natal, 800 juta ini, yang bagian ini 800. Oh, 800 juta ya. Mm-mm. GMV dalam berapa lama itu? 763. 1 bulan, ini nih Pak Bintang. 1 bulan. 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Ini kan ada tulisannya. Oh. Berapa omsetnya? 763 juta ya? Iya, itu dalam 1 bulan di bulan Januari. Barang terjual 20 ribu. 20 ribu barang. Iya, betul. Oh, gila. Dasar komisi 693 juta. Produk dilihat 21 M. Klik produk 701. Ini yang ngeklik produk kita, ini yang ngeliat, kemudian ini yang terjual gitu. Komisi di bulan Januari 2025 63 juta itu ya? Iya. Wah, luar Ini biasa. berkurang, ini merah nih Pak Bintang, berkurang dari bulan sebelumnya. Tadi kan saya bilang bulan sebelumnya Natal kan. Coba Desember berapa Desember nih bisa Natal? nggak ya? Bisa dibuka nggak ya? Karena udah lewat nih. Oh, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Bisa, soalnya udah kelewat. Ini di bulan Januari, ini di bulan Februari. Februari berapa nih? 600 turun lagi. Oh. Karena kalau yang rame itu pasti di bulan oke. Nah, April nih GMV-nya nyampe 1 M. April lebaran soalnya, Pak Bintang. Lebaran. Pokoknya kalau hari raya tuh hari besar buat affiliate juga karena orang-orang pada punya duit, pada belanja. Pada belanja ya. Betul. 1 M nih nyampe 1 nih. 1 M nih. Di bulan April karena lebaran. Betul. Komisinya sampai 78 juta. Yap. Gila. 26.000 paket. 26.000 barang ya? Edan nih dalam 1 bulan. Itu kucing aja loh Pak Bintang. Ini kucing aja ya? Kucing. Dan TikTok tuh bilang kalau kucing ya, pet itu perputarannya di uangnya di TikTok itu cuman nggak nyampe 5%. Bayangin kalau itu tuh marketnya itu make up, mom and baby itu lebih banyak duitnya. Ini duit pet itu receh. Jadi TikTok kalau bilang ke kita ya, itu duit di pet tuh receh, nggak nyampe 5% perputaran uang di TikTok. Gila. Indonesia ya gitu. Bayangin kalau itu tuh, kalau yang laris-larisnya Pak Bintang tuh make up. Karena cewek kan ya. Oh iya. Make up, kemudian mom and baby kayak Pampers, pompa ASI, baju anak, baju bayi itu perputarannya lebih gede gitu. Nah bayangin kalau mereka tuh berapa persen ya putaran duitnya kalau Catzone yang kayak gini aja tuh cuma 5%, dikatain cuma 5% gitu loh. Apalagi mereka gitu. Oh iya, Re, tadi kan yang kamu ceritakan itu kan yang indah-indahnya. Ada nggak enaknya nggak? Dukanya apa sih? Dukanya itu
Kalau sebagai affiliate ya ini ya kita bicara sebagai, kalau pas sepi ya Pak Bintang. Pasti ya. Kita kalau pas sepi juga ditanyain brand tuh juga bingung ya. Ini kan lagi sepi nih Pak Bintang. Ya. Karena memang kita mempelajari kalau di semester 2 tuh pasti orang-orang kan pada masuk sekolah baru, yang kuliah-kuliah juga semester baru. Pada liburan nih, fokus orang tuh beda kan. Jadi nggak pada beli produk kucing kita nih, itu sepi. Sedihnya sih brand-brand hubungin kita, kenapa ya kok sepi gitu. Oh. Ya sebenarnya bukannya mereka nyalahin sih, cuman tanya gitu ya. Cuman kita juga ikut sedih sih kalau ya kita kan juga bagian dari brand ya, kita muka brand gitu loh. Kita ngerasanya kita wajah dari brand di TikTok gitu. Terus kalau lagi sepi gini sedih ya gitu. Terus lagi kalau pas ya kita mainnya media sosial ya tuh hatersnya juga lumayan ya Pak Bintang ya. Oh iya? Iya. Mungkin dari kompetitor juga. Bisa jadi. Cuman ya itu pasti haters tuh pasti ada gitu. Oh. Entah itu nge-hate produknya atau kucingnya atau kita pemilik anabulnya gitu. Tuh haters pasti komentar-komentar yang nggak enak tuh pasti ada di akun. Cuman kalau kayak gitu sih udah kita pasti delete ya gitu. Auto kita delete sih, nggak ngurusin ya. Jadi biar tenggelam gitu. Ada pengalaman yang bener-bener masih teringat nggak sampai sekarang? Apa? Waktu awal kamu rintis bisnis pet shop atau sebagai affiliate ini, entah Iya. itu pengalaman, dapat omset berapa yang gede, atau justru kok nggak ada omset ya, atau ya dimaki-maki netizen atau gimana? Yang paling aku inget tuh waktu awal ngerintis Cat Zone ya Pak Bintang. Jadi dulu tuh kita kan sebelum punya pet shop offline, sebelum menjadi afiliator yang besar di bidang pet juga, itu kan kita mainnya open adopt kucing nih Pak Bintang. Kita suka breeder lah ya, kita omonginnya kucingnya beranak, terus kita open adopt. Nah, kucingnya beranak open adopt itu tuh nggak mencukupi permintaan dari orang-orang yang pengen adopt kucing dari kita. Nah, kita akhirnya berteman sama breeder-breeder lain di kota lain nih, Pak Bintang, di kota Kudus gitu. Aku tuh ingat banget, aku tuh waktu itu masih pakai motor Scoopy atau Supra, aku lupa. Itu tuh panas-panas dari Semarang, sama suami aku dulu ke Kudus ngambil kucing, itu tuh 8 kucing tahu, bayangin, Gila. naik motor. Bawanya gimana tuh? Nah, bayangin coba tuh, gitu. Iya. Bawa kucing 8 dari Kudus ke Semarang. Bisa pakai ini pet car, pakai Box ini seperti ini. iya pakai box kayak gini, ada keranjang Rio, kalau Pak Bintang tahu keranjang-keranjang yang kayak keranjang gorengan gitu loh, Oh, iya, yang tahu, gede tahu, gitu, tahu. keranjang Rio gitu. Ya dibawa gitu di situ. Udah bener-bener lewat Sayung, macet, panas banget. Iya, Itu terus pernah juga nganterin kucing dari Semarang ke Solo. Dari Semarang ke Sleman ya. Itu nganterin kucing jam 10 malam karena itu abis nge-shift nih Pak Bintang. Jadi nganterin kucing dari Semarang ke Jogja, naik motor, pulangnya kehujanan, deres banget. Oh, Terus gila. itu zaman nggak enak. Dulu tuh kita tuh ini anak jalanan Pak Bintang, jadi dari satu rumah ke rumah lain ya kayak gitu nganterin kucing. Dulu kita bener-bener jemput bola, nggak serta-merta kayak sekarang udah tinggal naik mobil gitu. Iya. Sekarang tinggal ngomong doang dapat komisi. Iya, betul. Gila. Capek, bener-bener capek di jalan, kehujanan, kepanasan, bener-bener real, bannya bocor, tapi bawa kucing. Kitanya kehujanan, kucingnya tetap kering kan, harus kita kan nyelamatin kucing dulu ya gitu. Itu Justru sih. kucingnya dulu yang selamatin. Iya ya? dong. Kucingnya lebih mahal daripada kita. Kayak gitu. Anak jalanan banget sih dulu. Pokoknya yang bikin inget tuh pengalaman di jalannya ya. Sama ini ya, dulu kan kita open adopt ya. Yang namanya berbisnis sama hewan, barang hidup kan tidak sepenuhnya berbisnis ya Pak Bintang ya. Iya, betul. Kita itu masih kalau jual barang kan ya udah setelah Pak Bintang beli sampai rumah kan ya udah gitu, barangnya rusak atau apa kan ya kalau elektronik ada garansi gitu. Coba kalau kucingnya sakit, kucingnya kena virus atau amit-amitnya Tahu-tahu mati. tahu-tahu gitu ya. mati gitu, kita tetap walaupun kita udah
kasih yang semaksimal mungkin itu kan tetap terjadi ya. Ya itu tetap merasa tetap, ini oh itu tetap terpukul nggak enak ya, banget. terpukul. Sedih ya pasti ya. Pernah tuh kena gelombang virus. Kalau kucing kan virus-virusan juga tuh Pak. Kalau udah kena virus satu, itu pasti satu ruangan tuh kena semua. Kena semua. Kalau udah mati satu tuh pasti ngajak-ngajak tuh kucing tuh. Oh. Nggak mungkin mati cuma satu. Kucing mati tuh nggak mungkin cuma satu. Kalau misalnya punya 10 kucing itu pasti 2, 3, 5 atau bahkan 7 itu bakal mati semua karena virus itu tadi. Nah kita pernah itu 10 kucing yang selamat cuma 2 itu udah yang nangis gitu. Ngeri ya. Itu udah nggak mikirin uang, maksudnya kalau uang ya udah bisa dicari. Itu kayak beban moral kita ke kucingnya juga itu juga Ya, aduh betul. kayak ngerasa kita Kasian. yang ngebunuh padahal kita nggak tahu itu ada virus itu di luar kendali kita kan. Nah itu sih ya itu minusnya berbisnis sama benda hidup ya. Iya, Ya betul, itu betul. minusnya sih Pak Bintang. Jadi sekarang kita udah kurangi untuk open adopt-nya. Jadi kita ke yang minim resiko kayak gini aja. Iya. Udah bukan kita yang punya barang, jadi bukan kita yang punya brand, kita cuman affiliate aja. Jadi bener-bener low risk banget sih gitu. Keren. Tuh dengerin tuh. Jadi semuanya itu nggak ada yang instan. Tadi ceritanya awal-awal indah, lihat omsetnya juga gede, kayaknya gampang jadi affiliate. Ternyata pada saat memulainya itu juga Iya. perjuangannya berat sekali ya. Berat banget. Iya aku Iya, berat banget loh. Iya kalau live dulu kan live TikTok cuman aku sama suami yang pegang. Gantian Pak Bintang 8 jam bayangin live 8 jam 8 jam. Sampai jam 3 pagi sampai suara tuh bener-bener serak banget. Bener-bener hilang sampai dikatain netizennya Kak suaranya hilang libur live dulu deh gitu. Libur live dulu deh. Pada saat kamu pertama kali live, itu yang nonton langsung banyak karena akunmu ini sudah viral gitu ya? Iya. Oh, Yang gitu. yang nonton itu dulu kalau awal-awal di TikTok emang banyak Pak Bintang, langsung disuntik tuh kayaknya ya sama TikTok 3.000 yang nonton. 6.000 sampai followers kita jadi banyak gitu. Karena kayaknya emang patternnya TikTok gitu sih, kalau pertama live tanpa keranjang pasti akan disundul terus. Jadi kita kayak dikasih harapan. Nanti kalau misalnya udah mencapai peak-nya tuh nanti kayaknya akan turun deh. Oh gitu. Gitu. Jadi sekarang kalau Pak Bintang lagi buka TikToknya Catzone, pasti ada orang live. Karena live kita tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Tiap hari. Tiap hari no off. Itu orangnya shift-shiftan ya? Ya, orangnya sehari ada 5. Iya, Pak. Iya, tuh kalau Pak Bintang nonton sekarang atau kalau netizen nonton sekarang pasti ada ada tim aku lagi live, lagi jualan. Mau beli apa ada di situ. Supaya koneksinya nggak terputus pakai apa itu? Ini internetnya. Ya putus-putus juga Pak Bintang, nggak ada provider yang oke nih sekarang. Beneran kalau soal provider sih nggak ada sih ya. Udah coba ya? Udah coba, bener. Jadi kalau pas lagi, pernah tuh pas 55 kan kalau di belanja online kan ada Harbolnas ya, hari belanja online nasional tanggal kembar. 55, 66, 77, 12 tuh udah pasti brand kasih promo, platform TikTok kasih promo, Shopee kasih promo, dan pasti orang-orang beli tuh pasti di event. Nah itu beratnya kalau pas lagi provider lagi nggak bisa kerja sama kita itu udah cekot-cekot tuh Pak Bintang gitu. Cuman sejauh ini sih kita pakai Indosat Hi-Fi sih. Indosat Hi-Fi. Cuman itu pun ya sosok lah gitu. Terus selain pet shop, kamu ada ini ya, pet hotelnya juga khusus? Ada. Cat ya? Jadi selain kita menjual pet shop, itu kita ada grooming Pak Bintang. Ada grooming juga. Makanya konten kita di TikTok yang viral atau FYP itu seputar grooming. Nah ini juga nih buat tips buat teman-teman sih, kalau udah nentuin niche yang tepat gitu ya, itu harus punya spesialisasi lagi lebih dalam lagi. Jadi kalau spesialisasinya Catzone itu mandiin kucing setan. Wah itu viral. Apa itu kucing setan? Jadi kucingnya tuh kayak setan, ngereok banget Pak Bintang. Kucing kan kalau dimandiin memang nggak bisa diem karena takut air. Oh, oke. Nah itu kita kasih gimmick. Gimana caranya dari yang kayak setan jadi ini ya? Iya, jadi dimandiin tuh jadi kalem dimandiin. Kadang nanti kita juga pura-pura berdoa ayat kursi gitu terus tuh kucingnya kayak gitu. Terus emang itu perlu ya gimmick-gimmick kayak gitu ya. Yang penting kan kita selalu yang penting kan kita nggak ngada-ngada gitu ya. Reok kan reok beneran gitu. Kucingnya kayak setan. Jadi nanti kalau kucingnya putih Pak Bintang dinamain
hari ini Cat Zone kedatangan Mbak Kunti yang mau mandi karena kucingnya full putih kayak gitu. Iya. Terus kalau kucingnya kayak ada nih kucing yang kayak gini lebih gede, warnanya bener-bener hitam. Kalau Himalaya kayak gini kan matanya biru nih Pak Bintang. Kalau dia kena sinar atau cahaya itu tuh matanya tuh jadi merah. Mirip gendruwo nih Mbak Bintang kita katain. Hari ini mandiin kucing gendruwo, kucing berjenis gendruwo gitu. Pernah juga mandiin yang kucing nggak ada bulunya Pak Bintang tahu nggak? Tanpa Nggak bulu tahu. sama sekali. Kalau anjing tahu, kalau kucing nggak tahu. Ya. Tanpa bulu sama sekali gitu. Kucing jenis apa itu? Sping, kucingnya Raditya Dika, Sping. Nanti mungkin Pak Bintang bisa lihat itu mandiin tuyul apa gimana gitu kan bener-bener kayak cicak gitu loh. Kayak gitu. Sama ini sih ya karena kalau di ya netizen Indonesia ya kan suka yang lucu-lucu, seru-seru gitu kan. Jadi tuh orang Indonesia suka banget tuh gimmick-gimmick yang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita ngikutin memadukan apa ya? Pasar pengennya gimana, kita punyanya sumber dayanya apa, kita bisa masukin produk apa nih di situ, kita temuin di tengah, akhirnya viral FYP, ada deh penjualan, ada deh penonton, ada deh fansnya, gitu. Ya. Berarti yang punya kucing di Indonesia ini ya banyak sekali ya. Banyak. Di Semarang pasti juga banyak ya. Banyak. Pet hotelmu juga penuh juga kalau Iya, liburan. kalau pas event, kalau pas Natal, pas Lebaran sih Pas itu Lebaran ruame banget. Ini pasti kan naik liburan anak sekolah pada pergi semua. Iya, tapi enggak sih. Kalau libur anak sekolah itu kan nggak semuanya mudik ya pada ART di rumah ya. Kayaknya, jadi kalau pas rame-rame tuh Lebaran, Natal, pokoknya pas mbak-mbak tuh juga pada mudik jadi rumah kosong. Gitu sih. Terus harapanmu apa, Ri? Masih punya apa namanya cita-cita yang belum tercapai? Kira-kira Cat Zone 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ingin jadi seperti apa? Kalau Cat Zone sendiri sih pengennya karena kita pet shop tuh masih kecil ya kita pengen memperbesar skala kita yang ada sekarang untuk di Semarang tuh jauh lebih gede lagi. Gitu. Jadi pet hotelnya jadi jauh lebih besar, jadi jauh lebih bagus, groomingnya juga jauh lebih bisa nerima banyak karena grooming kita sekarang sehari maksimal tuh cuma bisa terima 8 ya Pak Bintang ya. Ya harapannya sih bisa lebih dari itu, bisa membesar, bisa buka cabang juga karena Cat Zone baru 1 nih, atau Pak Bintang mau invest. Atau netizen mau invest boleh. Kayak gitu harapannya sih bisa membesar, bisa buka cabang lagi karena emang marketnya besar. Cuman emang butuh modal yang besar ya kan Pak Bintang. Tadi kamu sampaikan 8, satu hari terima grooming. Itu kapasitasnya memang 8 atau memang trafficnya yang atau memang rame hanya terima 8? Karena pegawainya yang bisa nge-grooming dengan oke cuman 1. Gitu. Jadi seharusnya bisa lebih dari itu ya? Iya, bisa. Tapi kan itu ya itu sih ya lagi-lagi waktu apa. Kan kayak gitu harus ngajarin ya Pak Bintang ya. Nge-grooming kucing kan nggak bisa sembarangan ya. Sembarangan ntar ya nge-handle hewan hidup gitu loh Pak Bintang, nggak kayak nyuci motor yang bisa betul. Gitu. Kita harus ajarin. Nah, kebetulan sih baru 1 nih nemu yang benar-benar oke, bagus, dan handlingnya tepat untuk kucing. Gitu. Sama kapasitas ruangannya sih. Karena ruangan groomingnya kan baru 1 ruangan, pengeringnya juga 1. Gitu. Itu gitu sih. Karyawanmu berapa sekarang? Karyawan kalau yang live streaming kan 10. Kalau yang video itu 1, 2, 3, 5. 10, 5. Kalau yang ngurusin pet shop 3. Berarti 10, 5, 3. 18. Itu yang di Cat Zone aja. Saya ngelihat ada beberapa pet shop yang terima grooming. Itu kan juga pasti pernah dengar kabarnya ya. Ada yang sampai meninggal. Iya. Nah, itu. Nah, kamu gimana nih manage karyawanmu supaya tidak terjadi melakukan hal-hal kesalahan-kesalahan yang seperti itu? SOP sih ya. Jadi pintu harus selalu ketutup karena pasti mereka kabur. Mereka nyakar, mereka kabur. Kandangnya udah ada khusus gitu. Jadi kalau habis terima dari customer harus cek dulu. Jangan-jangan
sakit bukan karena aku grooming, tapi emang udah sakit dari sananya. Jadi emang kita terima kucing yang sehat, cek telinganya dulu, cek ada luka enggak, hamil enggak. Jangan-jangan yang kita mandiin kucing hamil, tiba-tiba keguguran di rumah gitu. Oh, berarti sebelum di grooming ini melalui proses cek dulu. Iya dong. Nggak langsung terima dimandiin. Enggak. Oh. Terlalu beresiko kalau kayak gitu. Jangan-jangan udah sakit dari sananya, tapi nyampe sini dia baru ngeh kalau sakit, tapi nyalahinnya grooming kita. Iya, ntar gitu. tahu-tahu mati atau Ya, gimana. tahu-tahu kita udah langsung dapat bintang 1 di Google Review. Iya, Padahal bukan betul salah juga. kita gitu. Oh, berarti kayak mobil ya, kayak kita cuci mobil, itu kan dicekin dulu mobil kita ada yang baret nggak, baret sebelah mana. Kalau ada ya checklistnya kita suruh tanda tangan dulu. Ya, Oh, harus dicek ya. dicek telinganya, matanya, ya semua cek lah, cek seluruh tubuh. Mencret nggak, flu nggak, karena itu udah pasti kita nggak bisa terima. Soalnya kalau mencret flu mah itu cuma memperparah dia aja. Mencret gimana? Kecium sih Pak Bintang, sama pasti ininya basah, kotor Pak. Oh gitu. Bulu pantatnya itu pasti nggak bakal kering. Oh. Karena kan dia berbulu ya, pasti dikit-dikit pup, basah dan bau. Kalau flu, Kelihatan. Kalau flu meler, meler. belekan, matanya banyak lendirnya, belekannya nutup nggak bisa kebuka. Udah pasti kita nggak, terus bersin-bersin, itu nggak kita terima. Terus di bawah 2 bulan juga kita nggak terima. Gitu, ada Oke, SOP-nya sih. Terus sekarang, wah ini penghasilanmu kan udah gede. Terus goalmu, goal pribadimu apa dengan suami? Kalau goal pribadi kita sih apa ya? Sebenarnya nggak muluk-muluk ya Pak Bintang, pengen dikenal aja sih. Oh. Sebenarnya pengen dikenal, pengen bisa menyalurkan ilmu kita ke orang lain juga Oke, sih. mungkin Lebih ke itu lebih ya. ingin memberikan impact ya. Ya, kepada impact seseorang, sih, ya. Kayak kamu ini kan juga saya lihat juga nggak pelit ilmu, suka Enggak. sharing juga. Iya, Luar biasa. cuman kan kadang kan ya kalau orang yang nanya aku bakal share, tapi kalau nggak nanya masa aku pamer-pamer gitu, aku kan malu ya. Suka share gitu sih, Iya, suka. betul. Ya kadang aku juga berbagi di story aku untuk apa nih investasi yang oke buat kita kayak gitu-gitu kan. Baru-baru ini ya Pak Bintang kan main emas nih ya. Story lah soal emas, banyak nih yang tanya soal emas kayak gitu sih. Jadi lebih pengen ngasih tahu orang pengalaman kita. Oh kalau yang jelek tuh aku kayak gini loh, ternyata pengalamanku kayak gini kok, Bet jangan kamu ambil deh pengalamanku yang ini, kamu ambil pengalamanku yang ini aja. Lebih suka untuk berbagi aja sih. Jadi orang-orang bisa belajar dari aku apa yang bagus buat kamu terapin, apa yang jangan kamu ikutin kayak gitu sih, dari pengalaman aku secara real gitu ya. Ada nggak seseorang yang benar-benar apa namanya berperan dalam hidupmu? Kalau orang sih saya sendiri ya. Oh, Jadi gimana ya? Kalau merintis ini sih sama suami ya. Kalau orang yang berperan banget sih, kalau yang menginspirasi, kalau sekarang saya lagi terinspirasi banget tuh sama Timothy Ronald nih. Oh iya. Menurut saya dia di usia muda punya impact yang begitu besarnya. Ya pengen jadi kayak dia sih, Pak Bintang, jadi kaya, jadi bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma kalau yang berperan dari dulu sampai sekarang, kayaknya saya orangnya cukup percaya diri, jadi saya cukup mengandalkan diri sendiri sih, Iya, bukan berarti orang kamu lain sih. cukup bangga dengan dirimu ya. Iya Dan dong. Kamu tadi cerita apa namanya? Kamu memulainya dengan benar-benar kerja keras ya. Iya. Ya, Iya. sampai kamu Iya. bilang orang jalanan seperti itu. Soalnya dulu orang tua aku sendiri, kan yang namanya orang tua nggak mah itu sih ya Pak Bintang, kalau kerja tuh ya harus udah lulus S1, harus jadi PNS, harus jadi ini yang terjamin dapat pensiunan bla 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 gitu. Dulu bahkan saya punya TikTok tuh dikatain gini, ya terus nek FYP viral ki nopo, emang ento opo gitu. Ini dapat uang sekarang. Sekarang yang ngomong kayak gitu, umrohnya dari duit saya, gitu sih. Jadi Terus orang tua gimana sekarang? sekarang ya jadi membebaskan saya dong. Kan udah dapat duit nih Pak Bintang. Dulu sih masih nge-push. Nih. Ya udahlah, ini TikToknya, Pet Shop-nya Oki aja yang pegang. Oki itu suami saya ya. Kamu kerja, kamu jadi PNS aja gitu loh gitu. Duh
kalau jadi PNS kayaknya saya nggak kebeli tuh rumah sama mobil di umur 28 gitu. Gitu sih. Dulu masih nge-push jadi PNS apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu kan ya membuktikan gitu. Jadi sekarang jadi diem sendiri deh mama saya. Menikmati duit saya. Jadinya udah diem deh, gak nyuruh jadi PNS lagi. Gitu. Wah. Jadi mendukung sih karena ya dulu kan mungkin mikirnya anak kecil nih nggak tahu apa-apa, kayaknya nggak bakal berhasil, apalagi TikTok, apalagi ini nggak menjanjikan. Jadi pengusaha naik turun, nggak stabil gitu kan ya Pak Bintang. Ya, ya. Sekarang kan ya alhamdulillahnya sih sampai di detik ini ya, semoga aja sampai seterusnya. Wah, luar Gitu biasa sih. sekali. Oke, terima kasih Rere atas kedatangannya di sini. Ya, terima kasih sharingnya juga, bener-bener daging semua ya menurut saya tadi yang di-sharingkan. Aduh, Jadi saya makasih loh sama Pak Bintang iya, udah diundang ke sini. teman-teman bisa banyak belajar nih tadi lewat podcast kita ini, ya kan? Ada yang mau disampaikan, terakhir? Apa ya, kalau buat teman-teman aku sama anak-anak muda tuh pokoknya jangan patah semangat. Pokoknya kalau kamu setiap hari gerak tuh pasti duit datang sih, itu aja sih. Tiap hari harus gerak, tiap hari harus berkarya. Kalau mentok belok kiri, kalau belok kiri mentok belok kanan, kalau belok kanan mentok putar balik gimana deh caranya. Dan apa ya, ya jangan meremehkan langkah kecil sih. Dulu saya kan juga dari posting-posting doang, tapi berujung jadi duit gitu. Yang penting tuh gerak aja Pak Bintang, jangan malas-malesan, terus pokoknya harus punya energi yang positif, yang baik, dan gak patah semangat sih. Harus kalau mentok coba lagi kemana, mentok coba lagi, harus kayak belut gitu. Gitu aja sih. Oke, thank you. Makasih.